Halo semuanya, jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kurban. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Laura Inke, kelas 1G, Prodi PGMI, NIM 245912334. Latar belakang, ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, terutama pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kurban memiliki makna yang sangat mendalam, baik dari segi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Praktik ini merujuk pada peristiwa bersejarah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihi salam, sebagai bentuk ujian ketaatan dan kepatuhan. Namun atas izin Allah, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi simbol kepatuhan total seorang hamba kepada umatnya, yang kemudian diabadikan dalam ibadah kurban setiap tahunnya oleh umat Islam di seluruh dunia. Di sini ada dasar kurban. Dasar ibadah kurban dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa dalil yang menjadi dasar ibadah kurban yaitu Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-An'am ayat 162-163 yang menyatakan pentingnya berkurban sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Namun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukum kurban adalah wajib. Ibadah kurban dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha sampai hari akhir tasyrik. Salah satu hikmah berkurban adalah dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat kebinatangan. Ada beberapa syarat kurban yaitu 1. Jenis hewan. Hewan yang sah untuk kurban adalah hewan ternak, yaitu seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. 2. Usia hewan. Unta minimal 5 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan atau jika sudah dianggap cukup besar. Ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan antara lain seperti buta, pincang, kurus kering, atau memiliki penyakit serius. 3. Sehat dan tidak cacat. Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang mengurangi nilai atau kesehatan hewan. 4. Milik sendiri. Hewan kurban harus milik sendiri atau telah mendapatkan izin dari pemiliknya jika hewan tersebut milik orang lain. 5. Dilakukan pada waktu yang tepat. Penyembelihan kurban dilakukan pada hari Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik. Di sini ada sunnah kurban. 1. Memiliki hewan yang baik. Sunnahnya memiliki hewan kurban yang terbaik, sehat, besar, dan tidak cacat. Hal ini menunjukkan keikhlasan dalam beribadah. 2. Menyembelih sendiri. Jika memungkinkan, sunnah bagi orang yang berkurban untuk menyembelih sendiri hewannya. Jika tidak bisa, boleh diwakilkan kepada orang lain. Namun tetap disunahkan hadir dan menyaksikan proses penyembelihannya. 3. Membaca bismillah dan takbir. Saat menyembelih, disunahkan untuk mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, dan berdoa agar kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak memotong kuku dan rambut. Bagi yang hendak berkurban, sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambutnya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Memakan sebagian daging kurban. Disunahkan untuk memakan sebagian daging dari hewan kurban. Biasanya daging kurban dibagi menjadi 3, seperti untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk teman atau keluarga, dan sepertiga untuk disediakan kepada yang membutuhkan. 6. Menyembelih setelah sholat Idul Adha. Sunnahnya penyembelihan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha selesai dan dilakukan pada hari-hari tasyrik hingga tanggal 13 Zulhijjah. Ibadah kurban merupakan salah satu syarat penting dalam ajaran Islam yang memiliki makna spiritual, sosial, dan historis yang mendalam. Berdasarkan tinjauan yang telah dipaparkan, kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, melainkan bentuk ketaatan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kurban yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan umat Islam tentang arti pengorbanan, keikhlasan, dan kepatuhan total kepada perintah Allah. Dari segi sosial, pelaksanaan kurban juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama kaum kafir miskin, dengan membagikan daging kurban sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial.
Dengan demikian, ibadah ini berperan dalam mempererat hubungan antara umat serta membantu mengurangi kesenjangan sosial. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.